Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bagas Aldi Maulana, dari jurusan S1 Pendidikan Teknik Elektro A angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang job sheet yang ke-8, yaitu tentang menggunakan fitur timer atau counter dalam microcontroller Atmega 8535, di mana timer atau counter itu mempunyai fungsi satu sebagai timer atau delay time, kemudian dapat sebagai counter, dapat juga sebagai mode CTC, yaitu membangkitkan sinyal dengan frekuensi tertentu. Kemudian juga dapat mode PWM atau dapat menghasilkan pulse width modulation. Apa sih yang membedakan timer atau counter? Kalau timer itu pemicunya ada di dalam IC itu sendiri, install, kemudian dari clocknya itu sendiri. Namun kalau counter itu pemicunya dari luar, dapat pemicunya sebagai push button atau dan yang lain-lain. Kemudian timer atau counter itu ada 3, timer counter 0, 1 dan 2. Kita lanjut saja ke yang fungsi yang pertama sebagai timer. Kalau ingin membuat agar nilai TCNT-nya menghasilkan waktu timer tertentu, maka menggunakan rumus ini ya. TCNT sama dengan 1 plus FFH min T timer kali F clock per N. Jadi misalnya kalau ingin ada waktunya 2 sekon atau 1 sekon, ini kita ganti 1, kemudian ini maksimal dari timernya. Kalau pakai timer 0 sama 2 itu pakai 255 plus 1. Kalau timer 1 itu pakai 65536. Kemudian N-nya itu prescaler, dapat 18642561024. Kemudian kita lanjut ke counter. Counter berfungsi sebagai sumber clock. Counter ini yang tadi ya. Jadi counter itu pemicunya dari luar, bukan dari kristal tapi dari KGTN atau dari push button yang lain. Untuk membuat counter itu dapat menggunakan rumus ini. TCNT sama dengan 1 plus FFH min jumlah counter. Kalau kita ingin menghidupkan LED dengan 5 kali tekan atau 10 kali tekan, maka rumusnya yaitu menjadi jumlah counter sama dengan 1 plus FFH ini dikurangi dengan TCNT-nya. Kemudian lanjut ke mode CTC, yaitu membangkitkan sinyal dengan frekuensi tertentu. Dapat menggunakan rumus FOCN sama dengan F clock per 2N kali 1 plus OCRN. F clock ini saya menggunakan 4 MHz, kemudian ini prescalernya dapat menggunakan 0 tadi 18642561024. OCRN nya ini ya untuk mengatur mode CTC-nya itu CTC. Nah ini kalau mau ini OCN-nya ini, kalau kita balik ingin memperoleh ingin membangkitkan sinyal dengan frekuensi 1 kHz, maka dengan frekuensi clock 4 MHz dan N sama dengan 16, maka diperoleh nilai OCR sebagai berikut. Nah ini kalau ingin membangkitkan sinyal dengan frekuensi 1 kHz, jadi kita putar-putar saja rumusnya. Kemudian lanjut ke mode PWM. PWM ini untuk membangkitkan sinyal dengan frekuensi tertentu dan duty cycle tertentu dengan rumus sebagai berikut. Untuk fase PWM-nya ini dan phase correct PWM-nya ini. Kita lanjut ke program yang pertama, yaitu pada timer ke 0. Pada timer 0 kita disuruh untuk men-setting port C sebagai output. Kemudian juga setting timer 0-nya menggunakan clock value 3906, di mana 3906 ini berasal dari sini 4 MHz. Clocknya kita menggunakan berapa, kemudian 1024 ini prescalernya sama dengan 3906. Berarti dalam timer 0 ini kita menggunakan 1024 kalau clock value nya 3906. Kita simulasi dulu sebentar. Jadi port C nya output, kemudian timernya
pakai timer apa? Ini kita nggak pakai ya. Sebentar. Jangan 06 overflow ini 50. 50. Sama seperti ini. Kita lanjut ke tabel saja. Supaya bisa jadi perbandingan. Nah, 50 TCNT-nya. Bentar. Kita quit. Kita kopikan ke sini. Nah, jadi ini program untuk timer 0. Ntar kita masukkan dulu ini ya. Program yang akan kita jalankan. Kita menggunakan timer 0 berarti TCCR 0. TCCR 0 ini apa sih? TCCR 0 ini gunanya sebagai prescaler ya. Jadi 0 kali 05. Kalau 0 kali 05 kan berarti CS02 nya 1, CS00 nya 1. 4 tambah 1 5. Kita buktikan ya. CS02 nya 1, CS00 nya 1. CS02 nya 1, CS00 nya 1 berarti 101 berarti ini dari menggunakan prescaler 1024. Nah, untuk perintah yang pertama kita disuruh untuk menggunakan 0 kali 05. Jadi prescalernya 1024. Kemudian TCNTX nya tetap 0 kali 50. Karena kita menggunakan timer 0 maka maksimal bitnya yaitu 8 bit atau 255. F-clock-nya kita konsisten memakai 4 MHz. Dan untuk yang pertama kita suruh untuk menemukan timer 0 waktunya. Dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk timer 0 ini sama dengan timer 2 ya. Jadi maksimalnya 8 bit. Kalau timer 1 ini maksimalnya 16 bit. Timer 0 1 plus 255 dikurangi TCNT 0 kali prescaler per F-clock. Jadi 25 plus 1 255 plus 1 sama dengan 256 dikurangi 80 ini TCNT nya 50 ini kalau kita jadikan desimal menjadi 80, kemudian dikalikan dengan prescalernya karena TCCRX nya 0 kali 05 tadi yang sama dengan 1024 prescalernya, kemudian dibagi dengan F-clock nya ya atau 4 juta Hz, ditemukan hasil 0 kali 045 dan menyebabkan delay tidak terlihat saking cepatnya ya. Kalau kita tak percaya kita coba saja. Kita coba saja pada timer 0 ya, timer 0. Nah, delaynya itu sangat cepat. Nah, sangat cepat ya. Pastinya itu kalau menggunakan perhitungan dapat 0 kali 045 sekon. Oke, lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini sama yang pertama tadi sama. Kita jelaskan ini saja TCCR-nya. TCCR-nya 0 kali 04. Berarti kalau 0 kali 04 itu apa? 0 kali 04 itu berarti yang aktif hanya kelewatan. Yang aktif hanya ini CS02 saja yang aktif. Kalau CS02 saja yang aktif, CS02 nya 1, lainnya 00 berarti prescalernya 256. Nah, berarti 256 prescalernya. F-clock-nya sama, TCNT-nya sama, jadi menggunakan rumus sebagai berikut. Ditemukan hasil 0 kali 011 sama seperti yang ketiga. TCCRX-nya 03 berarti yang aktif yang dalam kondisi high itu CS01 sama CS00. Iya, ya. CS01 sama CS00. CS01 sama CS00. Berarti ini CS01 nya 1, CS00 nya 1. Clocknya 64. Clocknya 64. Prescalernya menggunakan 64.
Kemudian mana tadi rumusnya, berarti pascalnya 64 kan, timer 0 sama maksimalnya 8 bit, 256 dikurangi 80 ini dari TCNT nya dikali dengan pascalernya dibagi dengan 4 juta Hz, ditemukan delay 0 kali 02. Kemudian kita lanjut ke timer 2. Nah, timer 0 ini sama dengan timer 2, maksimalnya 8 bit. Berarti kita coba saja ya, kita coba saja dulu. Ini kita nolkan dulu semuanya. Kita pakai timer 2, VV interrupt 50. Sudah, mana tadi? Aduh. Oh, ini. C, kita kopikan. Perlu kita ganti apa yang perlu kita ganti? TCNT nya 0 kali 80 kali 80 berarti mana TCNT ya, ini kita ganti 0 kali 80. Yang atas juga jangan lupa ya, 0 kali 80. Nah, program utamanya kita masukkan ini, kita put timer 0 sama ya kayak tadi. Nah, masih sama, delay saking cepatnya itu delay sampai tidak terlihat. Dan kita lanjut ke timer 1. Timer 1 kita close saja, kita pindah ke timer 1. Timer 1 bentar. Timer 1 ini. Timer 1 ini 0 kali 05 sama kayak tadi, jadi prescalernya 1024. Kalau 04 itu 256, 3, 64, 2 itu 8, 1 itu ya 1, sama. Nah, kita nurut job sheet-nya, apa namanya, datasheet dari Atmega-nya ini. Jadi urut. Oke. Oke, berarti sebentar, mana tadi? Oh, ini. Mana ya, timer 0, bukan ini. Yang pertama itu mana tadi ya, ini. Kita pakai D5 D0. TCNTX-nya D5 D0. D5 D0. Dia sama, kita buat aja dari awal lah supaya kita sama-sama ngerti. Dengan 0 output mana timernya, pakai timer 2, timer 1 ini ya, ini bentar, saya lupa, dari sini aja. Nah, ini 3906 sama D5 D0 ini, D5 value-nya ya, D5 D0 timer 1 overflow ya kah? Sudah, kita pause-nya itu tekan mana tadi ini, kita masukkan programnya, program dari LED-nya. Ini sudah seperti yang pertama ya. Jadi pertama itu tadi mana? Oh, ini pertama tadi mana ini ya? Oh ya, ini berarti ya 1024 atau ini CCR-nya 0 kali 05. Kita build. Kalau kita build nanti, nah ini delay mulai terlihat karena besar ya, delaynya cukup besar, 2,7 sekon.
lumayan. Bisa juga timer 2, timer 1. Oke, 3, di hampir 3 sekonan lah. Ntar kita hitung lagi. 1, 2, 7 lah. Sudah betul, kita lanjut ke yang ini sama ya, kayak yang tadi sama. Jadi hanya yang kita ganti prescalernya. Nah, ini ada tantangan untuk menghasilkan satu delay satu itu gimana? Nah, untuk menentukan bagaimana Anda mendapatkan timer dengan timer 1 detik dengan menggunakan timer 1. Caranya seperti ini. Kita pakai rumus yang atas tadi ya. Pakai yang mana tadi? Nah, pakai yang ini ya. Ini pakai yang ini. Kita terapkan. Mana tadi? Kita terapkan jadi TJNT sama dengan 1 plus FFH. 1 plus FFH ini karena kita menggunakan timer 1 berarti maksimalnya dia itu 65535. Kalau tambah 1 berarti 65536. Maksimalnya 16 bit. Kemudian timer yang akan kita inginkan yaitu 1 detik, maka dia 1. Kemudian F clock-nya kita menggunakan 4 juta Hz. Kita tulis ini. Kemudian prescalernya kita pakai 1024 saja lah. Nah, kemudian kita bagi, kita kali, dapat nilai ini 3906 dikurangi 3906,25. Kemudian kita kurangi sama yang depan, jadinya 35536 dikurangi 3906,25 sama dengan 61629,75. Nah, kalau kita bulatkan ke atas maka 61630, atau kalau kita jadi heksa jadi 0 kali FOBE. Jadi TJNT yang harus kita gunakan untuk menghasilkan 1 sekon yaitu FOBE. Coba kita ganti saja. Ini sama saja, sudah 4, yang kita ganti hanya ini ya. Ini FO sama kemudian yang pertama tadi juga. Nah, ini FOBE. Salah. FOBE. Build. Dan kita buktikan apakah sudah betul. Nilainya tadi 1 sekon ya. 1, 2, 1, 2. Nah, sudah betul ya. Jadi seperti itu, kita harus menggunakan rumus untuk menentukan timer yang akan kita gunakan. Kemudian kita lanjut ke counter. Sekarang kita lanjut ke counter. Oke. Ini digunakan untuk menghitung perhitungan ya. Perhitungan. Kita cocokkan saja. Port C output, port B input. Port C output, port B input. Port B ini digunakan untuk ini ya, kecepatannya. Kita pindah ke counter sekarang. Counter. Oke, nih. Nah, setelah kita menirukan ini tadi dan ini dan ini, maka dihasilkan ini. Untuk F0 TJNT. Untuk yang pertama itu apa? Counter DCCRX nya 06. DCCRX nya 06. Apa ini arti dari 06? Kalau 05 tadi prescaler, kalau 06 ini apa yo? 06
06. Apa ya 06? Bentar, kita cek recheck 0 kali 06 berarti satu semua ya. CS 00 ini satu semua. 4567 gimana sih tadi 456 sebentar. TJR 0. Oh ini CS 02 nya 1, CS 01 nya 1. 110 berarti 110. Kalau 110 external clock source on T0 pin clock on falling edge, berarti bekerja sebagai falling edge kecepatannya. Nah ini kan disuruh falling edge ya, sama berarti. Kalau falling edge berarti 06. Kalau rising edge berarti 111 atau 4567 itu 7 ya, 0 kali 07 betul ya. Kemudian TCNTX nya kita isi FB. Lanjut ke program yang pertama, FB ini kita ganti FB. Ada yang atas juga, ini FB. Apa yang akan terjadi? Sama dengan ini. Jadi kalau kita anukan ini, jumlah penekanan tombol 1 hingga dinyala 5 kali. Ayo 5 kali ini dari mana? Sebentar, kita gaskan, kita ganti ke timer 1. Oh timer 1 counter ya. Tadi 5 kali. Oke. Salah. 5 kali. 1 2 3 4 5 dia akan menyala. Nah, kalau kita matikan juga 5 kali. 1 2 3 4 5 sama. Kita jelaskan nanti saja. Kita coba ini dulu, FC. Kita ganti FC. Sekarang FC. Apa yang akan terjadi? FC dari tabel tadi jumlah penekanannya 4 kali. 1 2 3 4. No, nyala. Kalau matikan juga 4. 1 2 3 4. Nah, betul. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu F0. Apakah yang akan terjadi? Salah. F0. Oke, F0 berapa tadi? Oh 16, banyak sekali ya, 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jangan aktif. Kalau matikan juga 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mati. Nah, kita jelaskan ya. Jadi 5 4 16 ini dari mana sih? Dari sini. Dari kan kita menggunakan timer 0. Timer 0 kan berarti maksimalnya itu 255 ya. 255. Ya, 256 kalau kita tambah 1 256. Kemudian menurut rumus tadi yang ini tadi. Nah, yang ini ya kan. Jadi untuk untuk menemukan jumlah counternya ini, maka TJNT 1 plus FFA ini dikurangi dengan TJNT. Nah, 1 plus FFA itu counter 0, maka maksimalnya 256. Kemudian TJNT-nya ini FB. FB itu berapa sih? FB
Bentar, kita tulis dulu FB itu 251. Nah, maksimum dikurangi yang TCNT berarti 256 dikurangi dengan 251, hasilnya 5, maka dia butuh 5 kali penekanan. Dan kalau FC berapa? 252. Nah, maksimalnya kan 256 dikurangi 252, hasilnya 4. Nah, maka dia butuh 4 kali penekanan. Dan lanjut ke F0. Wow, F0 ini 16 kali, berarti berapa? Oh, 240 dia. Maksimalnya 256 dikurangi dengan 240, maka hasilnya 16. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke CTC. CTC ini ntar kita silang dulu ya. CTC ini juga kita beda kayaknya namanya. Oh ya, open project, save, kita buka CTC. Prosesor, timer, CTC ini CTC. Jadi seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Mana CTC? Nah, pada CTC ini kita disuruh untuk setting port B sebagai output, kemudian juga setting timer 0-nya sebagai berikut. Menggunakan clock value 62500, mode CTC top OCR 0, outputnya toggle on compare match, compare-nya 7C. Nah, maksudnya apa sih 7C? Mana tadi, mana ini timer 0 ya. 7C. Kalau 7C berarti 7C enggak. Saya kembalikan yang awal dulu. Udah. Di port B sebagai output ya. Port B sebagai output. Nah, 7C itu dari mana 7C? 7C itu yang ditentukan ya, 7C. Kemudian nah, 62500 ini dari mana ya? Dari mana? 62500 ini kita dapat dari, kalau 62500 berarti semisal kalau kita, bentar saya bingung mana tadi. Oh, ini kita hasilkan 1111. Atau kalau kita nurut ini kan DCCR 0 nya 1B. Kalau 1B itu kan 1101. 1101. Apa ini timer 1101 di sini? Salah ini. 1101 sebentar. Ini kah? 1101. 1011. CS01, CS00 nya 11. Ini sama dengan 11 CS01, CS01 dan CS00 nya 1, berarti dia pakai, oh nih dia pakai prescaler 64, berarti semuanya sama kayaknya. Jadi dia pakai prescaler 64, kemudian 11011. 11 mana? 11011, satunya WGM01, satunya COM00. WGM01 sama COM00. WGM01 sama COM00. WGM1 sama COM00. Kalau WGM1 berarti, nah ini WGM01 nya 1, maka dia pada mode CTC. Kemudian kalau COM00 nya 1, berarti dia toggle on compare match, sama kayak ini ya. Sama kayak mana tadi? Sama kayak ini yang kita disuruh kan toggle on compare match ya, sama.
Kemudian kita setting OCR nya 7C sudah, tapi sebagai output sudah, kita gaskan aja. Kita buka ke sini. Jadi gini ya, karena kenapa ini Kak kita pakai yang 3 ini dari sini ya. Port B B3 is used as timer 0 OC0 pin. Do you want it configure as an output? Jadi yang kita gunakan untuk OC0 ini kita otomatis kita menggunakan port B B3 ya, kalau kita menggunakan timer 0. Beda lagi kalau kita menggunakan timer yang lain. Karena tadi ya kita build. Jadi kita disuruh untuk menghitung frekuensi ya, frekuensi. Oh ya, sama saja. Frekuensi dan nyala LED. 0C ini tadi nilai OCR 0 nya, karena OCR 0 ya, ini ya OCR 0, ini sama OCR 0, ini OCR 0 sama juga. Skalinya sama semua menggunakan 64. Dan kita gaskan, lanjutkan OC. Ini salah, kita ganti ke CTC. Kita harus samakan juga ya ini ya, buat MZ sama kayak yang CVAVR nya. Kok ada ininya? Oh ya ada ya kayaknya. Tidak, kita tidak butuh ini, kita butuh hanya frekuensinya ya. Frekuensinya yang tercatat ini dia 10101 ya, delaynya sangat cepat ini. 1010101, tegangannya 505050. Frekuensinya terhitung 250. Nah, kemudian kita lanjut ke 3E. 3E ini, 3E kita ganti saja 3E. Berapa yang akan muncul? 3E itu yang muncul sama seperti yang tadi, V0 nya 5050, delaynya sangat cepat, frekuensinya tercatat 496. Kemudian kita lanjut ke 1E. Nah ini kita ganti 1E. Ini kita ganti hanya di OCR 0 nya saja yang kita ganti, lainnya tidak usah. Nah, pada 1E tadi sama seperti tadi, tegangannya masih delaynya masih sangat cepat, tegangannya terhitung 5050. Kemudian frekuensi yang kita dapat 1008 Hz ya. Sudah, terus kemudian kita disuruh untuk ini, untuk bagaimana cara Anda membangkitkan sinyal dengan frekuensi 1 detik menggunakan timer atau counter pada mode CTC. Nah, ini sudah saya coba itu menggunakan rumus ya. Kalau kita pertama menggunakan rumus, kita pakai ini ya. Jadi ini CRN, kita pakai yang tadi, yang ini ya. Rumus mana tadi ya, ini rumus yang ini. OCRN sama dengan F clock per 2N kali F OCN min 1. Nah, kan kita disuruh untuk menghasilkan frekuensinya itu 1, maka F OCN nya 1 kan, kita disuruh untuk mencari OCRN nya berapa gitu. F clock nya kita pakai 4 MHz, kemudian 2 kali N nya ini prescaler, kita samakan saja kayak yang atas, 64, 2 kali 64 dikali 1, 4 juta dibagi 128 berapa? Jadi 31250. Kemudian kita kurangi 1, 31249, temukan hasil 31249. Atau kalau kita jadikan heksadesimal jadi 7A11. Nah, ini sudah saya coba, saya isikan pada timer 0. Dia tidak bisa tidak bisa menghasilkan frekuensi 1. Dan ternyata kalau kita pakai timer 1
untuk menerapkan ini itu sudah betul. Nah, kita terapkan saja pada timer 1. Berarti mana? Ini saja timer 1. Kita buat dari awal aja. Timer 1 B-nya output ya. Kemudian timer 1 timer 1 sebagai TTC. Clock value 62500 kita samakan mode CTC. Mode CTC kita buat 1A. Nah, karena kita menggunakan timer 1 maka CR1A. Output kita gunakan double on compare match. Pakai compare. Ini kita isi berapa tadi? Kita temukan 7A11 ya. 7A11. Gaskan. Nah, kalau kita menggunakan timer 1 ini, maka yang kita gunakan sebagai OC1A nya ini menggunakan port D bit 5 ya. Ntar kita copy dulu, Ctrl C, Ctrl V, dan kita masukkan enggak ada ganti CR1A ya. Ini loh 7A11 loh, tidak ada itu nih, enggak ada. Udah dulu kah? Ini sama seperti yang tadi. GM11. Oh, ini kita itu aja, kita jelaskan saja. Timer counter 1 berarti timer TCCR1 apa ini? CCR1B. TCCR1B pada TCCR1A 1 COM1A0. Oh, ini COM1A0 ini untuk output A, ini untuk B. Maka karena kita menggunakan output A satu saja, maka ini 1. Kemudian TCCR1B nya WGM 12 nya 1, CS11 nya 1, CS10 nya 1. WGM 12 nya 1 itu berarti apa? Bentar, kita cari WGM 11 nya 1. WGM 10, 12 apakah ada? 13, 0, 0. Oh, WGM 12 nya saja yang 1. WGM 12 saja yang 1, maka 0100. Nah, nih mode CTC di OCR1A. Intinya itu berarti ya. Kemudian CS11 sama CS10 nya 1. CS11 sama CS11 sama CS10 nya 1 berarti 011. Tulis skalanya 64. Betul, kita samakan seperti yang sebelumnya. Kita betul, kita gaskan saja. Gaskan tadi kan kita disuruh untuk ininya ke port D ke-5, bit 5. Kita ganti saja ke port D5 itu udah simbolkan dengan X. Dan ini kita ganti enggak ya? Oh, enggak usah kita ganti, sama sepertinya. 1, nah kan tuh udah bisa kan? 0001. Dan ini 10 tapi bisa dihitung lah delaynya. Jadi kita temukan, kita kerjakan tugasnya. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu PWM ya. PWM ini sama seperti yang jobsheet yang ke-9 ya. PWM. Ntar kita buka PWM yang awal dulu.
karena PWM ini ada dua, PWM yang menggunakan OJR sama yang menggunakan apa tadi, tegangan LED. Untuk yang nah ini PWM udah bukan open save, kita open ke PWM, salah, kode VRE salah, timer PWM kah ya, PWM. Jadi sebenarnya ini saja ya, ini nggak usah, ini untuk tadi yang menggunakan tegangan. Untuk yang pertama, jadikan kita disuruh untuk ini setting port base sebagai output, kemudian juga timer 0 ini kita setting sebagai berikut: compare 50, value-nya 3906 atau menggunakan prescaler 1024, modenya pace correct, output non inverted. Nah, kita tiru saja lah, kita tahu bedaannya apa. Port mana tadi, port B yang jadi output, port B jadi output, kemudian timer 0 nya 3906, modenya pace correct, kalau non inverted 50, non inverted compare-nya 50. Sudah samakah? Sudah sama. Sudah sama, berarti yang perlu kita lihat hanya timer 0. Nah ini maksudnya apa sih, TCCR 0 nya kok bisa gini? Nah, kita lihat ini datasheet timer 0, semua itu tidak timer 0, TCCR 0. Jadi yang 0 tadi apa saja? CS00, CS00 dan CS02 nya 1, CS00 dan CS02 nya 1, CS00 dan CS02 nya 1101 berarti. Nah, base color-nya berarti 1024 sudah kita tahu berarti. Kemudian WGM 0 nya 1, COM 0 nya 1. Nah, kalau COM tadi kan sudah kita jelaskan, kalau COM ini kita menggunakan output 1, bukan sih, kita salah. Kita lihat aja WGM 00 nya 1, COM 01 nya 1, WGM 00 nya dulu, WGM 001. Kalau WGM 0 nya 1, WGM 00 nya 1, WGM 001 10. Nah, ini PWM pace correct, yang awal pace correct dulu ya, 10 betul. Kemudian COM 01 nya 1, COM 01 nya 1. Nah, COM 01 nya 1, COM 01 nya 1, clear UJ on compare match. Kok itu sebenarnya itu juga. Nah, itulah pokoknya ya. Tadi kalau COM 01 nya 1 berarti dia clear 01 OJ0 on compare match, kayak menggunakan compare match kan tadi. Kemudian kita gaskan saja. OJR 0 nya kita pakai 50 ya. Kita disuruh untuk menggunakan pertama 00 dulu. Coba 00. Kita coba 00 dulu yang pertama. Yang membedakan hanya apa? OJR 0 saja yang membedakan, berarti semuanya tetap ya berarti. OJR 0 yang kita ganti. Kemudian mana tadi ini? Kita ubah ke PWM. Kalau 0
Jadi LED-nya tidak menyala. Kemudian frekuensinya seharusnya nyala. Aduh. Ini nol kan tadi. Benar. BWM CR0-nya 0. Betul sebenarnya. Jadi ini kita sambungkan ke yang bit ketiga sama seperti yang tadi karena kita menggunakan timer 0. Kok nggak nyala tadi ya? Oh ini BWM ada 2. BWM dulu. Oke. Kalau 0 dia 0. Oke, berarti dia salah. Tegangan LD-nya 0, frekuensinya juga 0. Dan kalau 50 berarti dia seperti ini ya. Jadi kita lebarkan dulu. Terus kita ukur coba. Berapa ini? 40. Jadi sekelnya 40. Tegangan LD-nya berapa tadi? Bentar kita lanjutkan. Tegangan LD-nya 50 ya. Kemudian astagfirullah. Salah guys. Karena kita kan menggunakan pace correct dulu ya tadi ya. Salah. Kita ulang dari awal. Mana tadi? 00. Kalau 00 dia tidak nampil apa-apa. Tegangannya 0, frekuensinya juga 0 karena kita menggunakan pace correct ya. 0. Dan kita ganti ke 50. Kalau 50 berarti dia ada gelombangnya. Ntar kita ukur gelombangnya berapa tuh di sekelnya. Sekitar berapa ini? 40-an. Dan tegangannya 50 dan frekuensinya 8. Tegangannya 5, frekuensinya 8. Kemudian kalau 0 FF yang akan terjadi buka 0 FF ini jadi gini, atas dan turun. Tegangannya 5 namun frekuensinya 0. Tegangannya 5, frekuensinya 0. Kemudian kita lanjut ke mode fast PWM. Kalau fast PWM itu yang perlu kita ganti hanya mana nih? Ini. Kalau mode pace correct itu ininya 1, ininya 0. Kalau fast PWM itu dua-duanya 1. Seperti ini. Ini kalau fast correct itu WGM 00-nya 1. WGM 0-1 ininya 0. Tapi kalau fast PWM itu WGM 01-nya 1, WGM 00-nya 1. Jadi sama-sama 1. Yang perlu kita ganti hanya ini saja. Kemudian kita lanjut ke program yang pertama saja, 0 kali 00. Ini kita sudah berada pada mode fast PWM ya. Nah, seperti ini. Jadi tegangannya 0, kemudian frekuensinya 16 lah ini, 16an lah, dan lampu tidak menyala.
tegangannya 0, frekuensinya 16. Kemudian kalau kita lanjut ke 50, 0 kali 50 berarti 50. Apa yang akan terjadi? 50 seperti ini, tegangannya 5050, kemudian frekuensinya juga sama kayak tadi ya, 16an ini. 16. Jadi cycle-nya berapa ini? Kita ukur. Jadi cycle-nya sekitar 20. Salah, 20. Di 0 kali 0,50 berarti 5, frekuensinya 16. Kemudian kita ganti ke FF. Ke FF sama seperti kayak tadi ya. Jadi dia kayak ada, oh nggak kelihatan bos, kelihatan Pak, bentar. Nah kayak ada kayak ke atasnya kemudian ke bawah, dan tegangannya 5 dan frekuensinya 0, tapi frekuensinya 0, lampunya menyala karena tegangannya 5. Kemudian kita lanjut ya, jadi sama. Kemudian kita lanjut yang pakai itu, yang pakai ini, pakai apa namanya tadi, potensio. Kok pot sih? Salah. Kita silang dulu ini. PWM ADC. Ini tetap ya. Jadi seperti ini rekamannya. Kalau kita program itu seperti ini ya. Jadi port B nya, port A nya setting sebagai output, kemudian port B sebagai output juga. Oh ini input, salah sebagai output. Sini saja lah. Kita aktifkan pakai ADC nya berarti ya. Kita aktifkan ADC nya, kemudian port A nya sebagai output, kemudian juga port B nya sebagai output, terus mana tadi? Nah, di DCR 0. Karena yang pertama tadi berapa? 0 kali 00. Oh ini yang berdasarkan tegangan ya. Berarti ini enggak perlu diatur. Yang diatur hanya ini. Pada program utamanya kita pakai OCR 0 sama dengan rate ADC. Jadi yang kita ukur ini hanya ini ya. Bentar, yang kita ukur hanya potensio 0 dan 5 volt, maksimum dan maksimum saja. Minimum dan maksimum saja. Oke. PWM ADC. Oke. Minimumnya ini sudah maksimum 5%. Kita gaskan 0%, tegangannya 0, frekuensinya juga 0. Ini yang mode apa tadi? Oh, ntar kita mode apa dulu tadi ya? Kalau modenya bisa kita lihat. Mode 1. Oh ini pas collect dulu. 0 semua. Nah, kalau kita pindah ke 50. Oh ya, apa nih 50? Kok 50 sih? Maksimum. Kalau kita maksimumkan seperti itu. Ini nyala 5, kemudian frekuensinya 8. Jadi sama-sama kan, karena kita tidak menggunakan OCR, kita berdasarkan LED. Kalau LED-nya Doti cycle berdasarkan LED, dia 100, jadi selnya 100, kemudian frekuensinya tegangannya 5. Terus kalau keduanya, kalau 5 itu maksimum, maka akan muncul frekuensinya 8 gitu. Kemudian lanjut ke mode fast PWM.
ini kita ganti 1, kemudian ini udah 1 bentar kita dari 0. Nah, jadi seperti ini. 0 frekuensinya 16-an, 16 tegangannya 0 frekuensinya 16 tegangannya 0, jadi cycle-nya juga 0, cycle-nya juga 0. Kemudian kalau kita maksimum, nah kalau maksimum dia berada pada duty cycle 100% maksimum ya, dan 100%. Kemudian tegangannya 5 volt, menyalakan LED, dan frekuensinya 16 kali 15, 16 frekuensinya 16, sama-sama 16. Ini kalau frekuensi menurut ODR0 tadi menggunakan ini, ini juga menggunakan ini. Kalau yang ini itu ada dua kondisi, minimum sama maksimum saja. Oke ya, mengapa mode fast PWM dengan fast correct PWM? Jelaskan perbedaannya. Mode fast PWM itu bekerja mirip sebagai mode normal, hanya saja ada fitur output compare sehingga dapat menghasilkan pulse width modulation. Nah, perbedaan dari kedua ini, perbedaan dari fast PWM dan fast correct itu, kalau fast correct PWM ini dia menghitung mundur. Jadi kalau fast PWM itu dia hanya dari bawah kemudian mencapai nilai maksimal. Kalau fast correct ini dari bawah menuju nilai atas ke bawah, atas ke bawah, kayak gitu. Di mode fast correct PWM ini sama dengan mode fast correct PWM ini sama dengan pada fast PWM. Namun bedanya setelah mencapai nilai maksimal, dia akan menghitung mundur hingga nilai terendah. Mengapa nyala LED mode fast PWM berkedip lebih cepat? Karena ini karena fast PWM tidak menghitung mundur setelah mencapai nilai maksimal, berbeda dengan mode fast correct PWM. Nah, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.